Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Mazmur 31 ayat 24 dan 25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ketika kita mempelajari akan daftar orang-orang yang karena iman melakukan akan perintah Tuhan, maka kita bisa belajar dari apa yang mereka lakukan, bagian dari pengalaman mereka dengan Tuhan, bagian dari kehidupan mereka pribadi merespon akan perintah Tuhan. Kalau melihat kesaksian hidup orang-orang yang hidup karena iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11, maka kita akan melihat begitu banyak orang-orang yang karena imannya berpikir, berbicara, bertindak sesuai dengan apa yang dipercayainya, terus berpegang kepada Tuhan sepanjang hidupnya, dan kemudian Tuhan memberikan upah atas iman dari yang bersangkutan. Nama demi nama yang disebut yang kita dengarkan adalah nama orang demi orang yang berjalan bersama Tuhan, yang karena imannya kepada Tuhan mereka mengalami begitu banyak peristiwa yang luar biasa di dalam hidupnya. Peristiwa penderitaan yang dihadapinya dengan sukacita karena kekuatannya adalah kekuatan Tuhan. Janji demi janji yang digenapkan dalam hidup mereka karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan kali ini kita akan belajar tentang Daud. Seperti yang dikatakan tadi, kalau kita menceritakan akan kisah Daud dari remaja sampai kemudian dia wafat, maka ada begitu banyak cerita kehidupan yang dialami oleh Daud bersama dengan Tuhan. Kita bisa melihat film panjang yang berseri-seri, dan kita bisa melihat bagaimana Daud dengan Tuhan dalam segala pergumulan hidupnya. Dan mari kita melihat kehidupan Daud, seorang anak bungsu dari Isai yang tidak terlalu diperhatikan oleh orang tuanya dan kakak-kakaknya. Seorang penggembala domba yang setia, yang memuji Tuhan di tengah-tengah pekerjaannya. Seseorang yang terlatih untuk mengalahkan singa dan beruang ketika dia bertanggung jawab atas tugas yang diberikannya. Latihan menghadapi singa dan beruang itu ternyata menjadi bekal besar untuk menghadapi Goliat, yang membawa Daud kepada panggung kehidupan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Seseorang yang ditipu oleh mertuanya, yang dianggap bersalah kemudian dikejar-kejar. Daud yang menjalani penderitaan demi penderitaannya dengan tetap hidup dalam takut akan Tuhan karena dia tidak berani menyentuh Saul walaupun ada waktu atau kesempatan untuk membalas perbuatan Saul. Daud adalah seseorang yang menjaga hatinya dalam takut akan Tuhan. Daud memiliki catatan kemenangan demi kemenangan, tetapi Daud juga membuat kesalahan. Dia menerima akibat dari dosanya, tetapi kemudian dia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ada dua kesalahan besar yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu ketika dia membunuh Uria untuk mendapatkan Batsheba. Di mata Tuhan yang dilakukan Daud itu sangat kejam. Dosa Daud dengan Batsheba ini dicatat Alkitab bahkan sampai di Perjanjian Baru. Walaupun Batsheba kemudian menjadi istri Daud setelah Uria mati, tetapi Tuhan mencatat Batsheba itu tetap istri Uria.
Matius pasal yang pertama, ayat yang kelima dan 6. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, dan Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Di mata Tuhan, Batsheba tetap adalah istri Uria. Kesalahan kedua Daud adalah ketika Daud didorong Tuhan untuk menghitung akan pasukannya. 2 Samuel 24. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, "Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Arur dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Ayat yang ke-7. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu Tirus dan segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Ayat yang ke-8. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Ayat yang ke-10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Dan kemudian kisah berikutnya, Daud memilih hukuman yang dari Tuhan, dan akibatnya 70.000 orang Israel mati. Itulah kesalahan kedua yang dilakukan oleh Daud. Tetapi mari sekarang kita akan perhatikan apa kata Alkitab mengenai akhir hidup Daud. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 26. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Ayat yang ke-28. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Apa yang ditulis oleh Alkitab, Daud mati penuh kekayaan dan kemuliaan. Bagaimana bisa seseorang yang melakukan kesalahan besar, akhir hidupnya penuh kekayaan dan kemuliaan? Daud dari sejak masa mudanya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada rahasia yang disembunyikan di dalam hati Daud. Mazmur demi mazmur yang dia buat menunjukkan bagaimana dia berharap dan mengandalkan Tuhan.
Bahkan dua kesalahan yang diperbuatnya disikapinya dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia tahu dia harus menerima akibat dari dosanya, tetapi dia tetap meminta akan belas kasihan Tuhan di dalam hidupnya. Daud pernah melakukan kesalahan, tetapi Daud setiap hari mencari Tuhan dan terus menjaganya dengan pertobatan dan hati yang melekat kepada Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Kisah Rasul 13 ayat 34 sampai 36. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, "Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Perhatikan bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada masa hidupnya. Apa yang kita pelajari kali ini? Jangan fokus kepada kesalahan dan dosa. Segeralah bertobat dan kembali kepada Tuhan. Lanjutkan hidup mencari Tuhan, melekatkan hatimu kepada Tuhan. Terus percaya dan mengharapkan, mengandalkan Tuhan dalam segala laku hidupmu. Melakukan kehendak Tuhan di masa hidupmu di dalam setiap kesempatan. Menyenangkan hati Tuhan dan terus setia beribadah dan hidup dalam takut akan Tuhan sepanjang hidup kita. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.